الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis zikir yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat untuk bisa mendatanginya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar serta kita kawal ilmu kita dengan amal dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa duduk dalam majlis seperti ini dimanapun kita berada. Ucapan salat dan salam marilah kita selalu perbanyak untuk Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara kehidupan yang dicontohkan oleh para as-salafus salih, di mana mereka gembira dengan bertemunya di malam hari atau bertemu mereka dengan malam. Mereka gembira, mereka senang dan bahagia. Allah sampaikan, Allah berikan kepadanya kesempatan sebagaimana disebutkan, wa kana as-salafu yafrahuna biqudumil lail. Mereka gembira dengan tibanya malam. Kama yafrahu ahlud dunya bid-dinari wa dirham. Sebagaimana gembiranya orang-orang pecinta dunia dengan dinar dan dirham. Orang-orang mukminin memandang dengan datangnya malam adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri dalam ungkapan beliau, qala idza jaa al-lailu farihtu, kalau malam sudah tiba aku bergembira, wa idza jaa an-nahar hazint, apabila siang sudah tiba aku mulai bersedih. Ikhwa fillah rahimakumullah, ini adalah kehidupan yang digambarkan oleh para as-salafus salih, di mana mereka memandang malam sesuatu yang berharga, yang bernilai, sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan mereka. Sebagaimana para ahli dunia, mereka memandang ya seperti mana mereka memandang dinar dan dirham. Memandang harta adalah sesuatu yang sangat mereka sukai. Di antara ungkapan Sufyan ats-Tsauri, inni la afrahu bil laili idza jaa, sesungguhnya aku sangat gembira dengan datangnya malam. Bahkan terlihat juga dalam perkataan as-salafus salih yang lain, seperti Fudail ibn Iyad rahimallahu taala, kata beliau, idza gharabatis syams farihtu bidh-dhalam, apabila terbenam matahari di ufuk barat maka aku gembira dengan tibanya malam.
dengan gelapnya malam aku bergembira. Kenapa? Li khalwati bi rabbi, karena malam itu adalah kesempatan aku nanti untuk berkhalwat, bertadaruk kepada Allah, untuk rukuk dan sujud, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tala'at hazint, apabila terbit fajar, apabila siang telah tiba, maka aku mulai bersedih. Lidukhulin nasi alaih, karena banyaknya orang yang bertemu dengan saya. Ikhwah fillah rahimakumullah, saya akan awali pertemuan malam ini dengan perkataan-perkataan para ulama agar kita bisa mengerti dengan artinya sebuah malam, dengan nilainya sebuah malam yang tiba menyapa kita. Apalagi akan kita jelang malam-malam yang penuh dengan keindahan, malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan manusia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika fi kulli lailah. Kemudian ada ungkapan Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan laula al-lail ma ahbabtu al-baqa'a fid dunya. Apa artinya itu? Laula al-lail, kalau bukan karena malam, ikhwah fillah, kalau bukan karena adanya malam yang tiba setiap hari, la ma ahbabtul baqa' fid dunya, maka sungguh aku tidak ingin tinggal di dunia ini. Coba lihat mereka para as-salafus salih memandang malam itu dengan hal yang sangat berharga. Inginnya mereka tinggal di dunia ini bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena ketenaran, tapi karena adanya malam datang menyapa mereka. Itulah yang membuat mereka betah dan mau tinggal di dunia. Bayangkan itu ikhwah fillah rahimakumullah. Karena orang-orang yang tahulah akan nilai malam yang akan mengatakan perkataan seperti ini. Karenanya kita sering melupakan, bahkan menjadikan malam hanya sekedar ya untuk istirahat. Tidak kita bagi malam kita dengan salat, dengan doa, dengan istighfar, dan dengan istirahat tidur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan kita bagaimana membagi malam dengan ibadah kepada Allah dan kemudian digunakan untuk istirahat. Begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in dan tabi'in dan umat-umat terdahulu yang mereka tahu akan nilainya sebuah malam. Kemudian Ali bin Bakkar rahimahullah ta'ala berkata, "Mundu arba'ina sanah," selama 40 tahun, kata beliau, 40 tahun, "ma ahzanani syai'un siwa tulu'il fajr." Tidak ada yang membuat saya bersedih. 40 tahun tidak ada yang membuat saya bersedih kecuali ketika terbitnya fajar. Artinya adalah ketika subuh telah tiba, habislah kelezatan, sudahlah kenikmatan, berakhirlah ya kelezatan-kelezatan di malam hari bersama Rabb tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus sadar wa a'zam ma fil laili, di antara hal yang agung di malam hari ada karunia, ada nikmat yang telah diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang ahlus sunnah wal jamaah meyakini ada sebuah nilai yang mereka dapatkan karena adanya sebuah berita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang menghidupkan malam tersebut mendapatkan sesuatu yang mahal karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan anna Allah tabaraka wa taala, ya bahwa Allah yanzil ila sama'id dunya, Allah turun ke langit bumi, sebagaimana ya turunnya Allah subhanahu wa ta'ala nuzulan yaliqu bi'azamatihi, ya turunnya Allah tentu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jangan pernah kita sebagai makhluk membayangkan seperti apa turunnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Bahkan hadis ini pun menjadi perdebatan yang sangat panjang. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau Allah turun setiap malam, kapan Allah naiknya? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa malam di belahan dunia ini tidaklah sama. Ini syubhat lagi. Ini syubhat lagi. Kita cukup meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita tanpa kita mentasbih Allah dengan makhluknya, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita meyakini turunnya Allah tabaraka wa taala yaliqu bi jalalatihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mana hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun setiap malam ke langit bumi, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika malam tinggal sepertiganya. Yaqul, Allah berikan 3 tawaran hebat kepada kita. Di malam tersebut Allah berikan kepada kita 3 tawaran, 3 kesempatan mahal. Yang pertama Allah katakan, may yad'uni fa astajibu lah. Barang siapa yang berdoa kepadaku di saat tersebut, aku akan kabulkan doanya. Bayangkan, barang siapa yang bangun sepertiga malam, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta kebaikan dunia, meminta kebaikan akhirat, meminta kesalehan untuk anak dan keturunannya, meminta taufik di dalam kehidupan, dibimbing oleh Allah, diberikan penjagaan dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan, dari segala hal yang mencelakai diri dan keluarganya. Allah berikan itu. Allah berikan itu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fasilitas yang kedua, may yas'aluni fa u'tiyah. Barang siapa yang meminta di saat itu, barang siapa yang bermohon kepada Allah tabaraka wa taala, maka pasti Allah beri. Pastilah Allah berikan kebaikan apa yang ia minta kepadanya. Sang Khalik yang Maha Kaya. Kekayaan Allah azza wa jalla, jika semua kita berkumpul dari generasi awal sampai generasi akhir dari umat ini, berkumpul dalam sebuah tempat yang sangat luas, kemudian masing-masing kita meminta kepada Allah azza wa jalla kebaikan dunia, kebaikan akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada setiap masing-masing hambanya, dan itu tidak akan berkurang kekayaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ibarat orang yang memasukkan telunjuk ke dalam lautan, apa yang tersisa dari air lautan, itulah sekiranya dunia itu. Tidak akan mengurangi, tidak akan menghilangkan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diminta oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk selalu memohon kepadanya. Bahkan Allah murka kepada siapapun yang tidak pernah meminta kepadanya. Ikhwa fillah rahmatullah. Dan yang ketiga, Allah berikan tawaran, may yastaghfiruni fa aghfirulah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka pasti aku ampunkan. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, saya sengaja mengawali pertemuan kita dengan nilai-nilai yang ada pada diri para as-salafus saleh terhadap malam, karena kita sekarang berada di malam hari. Yang kedua, kita akan melewati malam-malam yang akan berkah, malam-malam yang sangat singkat, malam-malam atau hari-hari yang terbatas yang telah Allah sebutkan, ya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Ikhwa fillah rahimakumullah. Nah, ketika kita di dalam kehidupan kita, di dalam hitungan hari, kita akan kedatangan satu tamu yang sangat agung. Semua orang beriman pastilah merindukannya.
orang-orang yang bertakwa pastilah bahagia dengan kedatangannya, karena di dalamnya banyak kebaikan, di dalamnya banyak keberkahan. Allah taburkan kebaikan yang disertai dengan amal yang dilipat gandakan, yang disertai dengan ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bahwa orang-orang yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam, Allah akan ampunkan dan Allah akan bebaskan mereka dari neraka, yang sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan melalui hadisnya. Pada kesempatan malam ini, izinkan kita bersama-sama menghadirkan rasa di hati kita, di hati anak dan istri kita, bahwa bulan mulia itu sudah mendekat, bahwa tamu yang agung itu sudah tiba, sudah hampir tiba di hadapan kita. Maka hadirkan rasa itu yang pertama, hadirkan perasaan bahwa datangnya Ramadan di hati kita, dan ajak anak kita, kumpulkan mereka, sampaikan kepada mereka, kumpulkan istri kita, kumpulkan anak kita, duduk bersama mereka, bahwa nak bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, telah datang dan hampir datang dengan di hadapan kita. Oleh kerana itu, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat kabar gembira ini. Di antara yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka lakukan ini, tahapan ini di dalam keluarga kita. Sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada anak-anak kita, baik anak kita yang barangkali mereka kuliah, yang belum sempat pulang mengawali Ramadan, atau anak-anak kita yang barangkali mereka di pesantren, yang saat ini mereka mondok di tempat yang jauh. Maka berikan kesempatan untuk berikan kesempatan untuk memberikan nasihat, berikan bimbingan kepada anak-anak kita. Kabarkan nak Ramadan sudah dekat, Ramadan sudah dekat. Persiapkan dirimu nak, persiapkan hatimu, sambut Ramadan dengan penuh keimanan, sambut Ramadan dengan penuh kebaikan, sambut Ramadan dengan semangat, sambut Ramadan dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita, orang tua, untuk menyambut Ramadan, memberikan kabar gembira ini kepada mereka. Hidupkan suasana di rumah tangga kita, rasa ini hadirkan dan diskusikan, sehingga sama-sama kita ketika Ramadan tiba, frekuensi kita sama di dalam menyambut bulan Ramadan itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa kabar-kabar gembira, memberikan semangat kepada kita. Yang pertama, idza kana awwalu lailati min Ramadan, apabila malam pertama Ramadan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sufidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Bahwa ini kesempatan kita lebih lapang untuk berbuat dan beramal saleh, kesempatan kita dan anak-anak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Berbagai macam amal saleh bisa kita lakukan, berbagai macam albir, al-ihsan yang bisa kita laksanakan. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ingatlah bahwa kesempatan kita beramal saking terbuka. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, maka dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Yang ketiga, Nabi mengatakan, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, ditutupnya pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada pintu yang dibuka oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah 3 kabar gembira yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya bulan Ramadan. Nabi mengingatkan para sahabat. Kemudian ditambah lagi wa yunadi munadin, di malam pertama Ramadan nanti akan ada seruan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pecinta kebaikan, wahai para mukminin yang bersungguh-sungguh untuk menjemput Ramadan dengan penuh keimanan, maka datanglah, bersemangatlah. Suami harus berusaha untuk maksimal, istri harus berusaha untuk maksimal, anak-anak disemangati, anak-anak diberikan ruh, diberikan sokongan, diberikan nasihat, diberikan bimbingan. Kenalkan kepada mereka bulan yang mulia ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya baghil khairi aqbil. Kita dipanggil oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam melalui sabdanya, wahai para pecinta kebaikan, sini masuk di bulan yang berkah ini, datanglah, semangatlah, beramallah dan bersungguh-sungguhlah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ya baghiyas syarri aqsir, wahai para pecinta maksiat, para pendosa yang selama ini kita lalai, yang selama ini kita jauh, yang selama ini kita tidak bersemangat, sudahlah, tinggalkan semua itu. Sekarang bulan yang baik itu telah tiba. Sebagaimana ya di dalam perkataan hadis Nabi ini, di dalam hadis Nabi disebutkan, wa ya baghiyas syarri aqsir, maka wahai para pecinta maksiat, maka tinggalkanlah dan berhijrahlah, masuklah kepada bulan yang penuh berkah. Walillahi utaqa'i minan nar, dan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dari nerakanya. Wadzalika kullalailah, dan itu terjadi setiap malam pada bulan Ramadan. Inilah tugas pertama kita, orang tua yang hadir malam ini. Kembali kita nanti ke rumah kita, diskusikan dengan istri kita, diskusikan anak dengan anak-anak kita, bahwa bulan Ramadan hampir tiba. Hitungan hari tamu besar itu, tamu agung itu datang ke hadapan kita. Pertama, mari kita semangat untuk bergembira untuk menyambutnya. Gembira itu harus didasari dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ihtisab kepadanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman dan ihtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Ini kabar yang luar biasa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya? Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya agar keimanan, agar puasa yang kita lakukan ini pondasinya iman dan ihtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama, ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa iman di sini kita dasari segala kebaikan yang akan kita lakukan bukan karena keterpaksaan, tapi atas dasar pondasi iman kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampaikan itu kepada anak kita, dialogkan. Biasanya anak-anak kita, ikhwah fillah rahimakumullah, saat-saat sulit bagi mereka yang pertama adalah saat-saat sahur. Kalau seandainya puasanya karena Allah sudah terbangun pada diri kita dan anak-anak kita, maka di saat-saat sahur pun saat-saat yang menggembirakan mereka, bukan saat-saat yang sulit, bukan saat-saat yang susah untuk dibangunkan tidur. Makanya di awal-awal Ramadan ingatkan hadis ini kepada anak kita, bahwa puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan harus dibangun di atas dasar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena aturan sekolah, bukan karena takut sama abi dan umi, bukan. Ini adalah syariat Islam yang telah Allah wajibkan melalui firman-Nya dan telah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya dan dilakukan oleh Rasulullah sepanjang masanya dan diikuti pula oleh para sahabat dan para tabi'in. Maka dasarkan itu, sampaikan kepada anak kita. Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali anak-anak kita sudah mulai masuk ya kepada mereka pemahaman bahwa Ramadan wajib. Alhamdulillah. Tapi perlu kita kemudian support, kemudian kita nasihati, kita bimbing mereka
agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang memang pengen Ramadan itu tiba dengan semangat yang didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab seperti apa? Ihtisab bahwa kita tulus dan ikhlas, yang kita harapkan hanyalah apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengharapkan pujian, bukan nanti harapan sanjungan baik mungkin dari orang tua ataupun nanti dari guru kelasnya, enggak. Yang kita inginkan nak, bahwa amal ibadah siam yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ada hadis, ya, ada 3 hadis yang mirip yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman ada perbedaan pada katanya. Hadisnya mirip, dimulai dengan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Hadis ini sudah hafal belum ya? Hah? Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis yang sahih. Tapi ada hadis yang masyhur di kita tersebar, iman fariha bidukhuli Ramadan wallahu taala alam. Ini hadisnya dicoba-coba dicari, tidak didapatkan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Tapi hadis yang warid yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa bunyinya? Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis yang sahih. Yang kedua, hadis yang mirip pula disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama. Kalau yang pertama itu ada man sama, yang berpuasa. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa bedanya? Yang pertama adalah yang berpuasa karena iman. Ini berkaitan dengan ibadah siam di siang hari. Hadis yang kedua ini bersinggungan dengan malam harinya. Man qama Ramadan, yang mendirikan malam Ramadan dengan iman kepada Allah. Salat tarawihnya karena iman. Dia datang ke masjid ini karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis yang kedua. Ada hadis yang ketiga, ikhwah fillah rahimakumullah, yang juga mirip dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di mana? Di bulan Ramadan, dan itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang mendirikan malam itu karena Allah dan mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, maka akan Allah ampunkan dosa-dosa. Ingat, 3 hadis yang mirip ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tapi ada perbedaannya. Kita ulangi ya sekali lagi agar hadis ini betul-betul kita fahami dengan baik. Yang pertama apa? Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa di siang hari bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum, menahan dari berhubungan suami istri, bukan hanya sekedar itu, tetapi kita ada yang harus kita sempurnakan. Ada sunnah-sunnahnya, ada sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah siam itu adalah di mana kita menyegerakan untuk berbuka puasa pada saat maghrib sudah tiba. Makanya pengurus masjid, sekali lagi saya ingatkan, siapapun dimanapun berada yang punya amanah, yang hadir pada majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian kita, pengurus masjid, mohon diperhatikan jam yang ada di masjidnya. Para muadzin misalnya, mohon ikuti petunjuk, jangan mengikuti jarum jam yang ada di tangannya, tapi ikutilah jarum jam yang sudah ditetapkan.
yang disesuaikan dengan pemerintah kita. Karena berbahaya apabila kita azan ya bukan pada saatnya, kemudian semua orang berbuka puasa, maka ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, di saat kita ya menyangka bahwa ini masih malam, tapi kemudian sudah datang waktu subuh, kemudian kita masih minum dan makan, maka ibadah kita di hari itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak sah. Maka sekali lagi ikhwah fillah rahimakumullah, andainya jamnya adalah jam yang makai baterai, maka ganti baterainya. Begitupun jam-jam kita yang di rumah, lihat dan perhatikan, disesuaikan. Atau seandainya jam dindingnya adalah jam yang elektronik misalnya, maka perhatikan sehingga betul-betul kita, karena yang begini ini sangat sedikit. Banyak orang yang lalai, Pak. Banyak orang yang lalai dalam hal seperti ini. Karena kita meyakini bahwa ibadah kita itu sah apabila ya mengikuti ya cara-cara yang telah disampaikan dan waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, keimanan ya bahwa di antara sunnah-sunnah siyam yang mesti juga kita perhatikan, mengakhirkan sahur kita. Bahkan para ulama mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam mengakhirkan sahurnya ya qadar 50 ayat, 50 ayat dibaca, kemudian Nabi SAW bersahur di saat itu, kemudian setelah itu adzan. Lakukan ini Ramadan bersama keluarga kita, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka bersama keluarga kita. Ingat, ini kebersamaan Ramadan, ini kebersamaan bersama keluarga, kebersamaan yang indah, kebersamaan yang sangat barokah. Mari kita pupuk rasa cinta dan keimanan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Jangan kita saja yang semangat beribadah, tapi libatkan anak kita, libatkan keluarga kita seluruhnya. Hadirkan semangat Ramadan ini dalam rumah tangga kita. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang mesti kita jaga ikhwah fillah rahimakumullah, al-iftar, afwan ad-du'a indal iftar, di mana kita ya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin berbuka. Maka melalui kajian kita, saya berpesan untuk diri dan kita semua dan siapapun yang mendengarkan kajian kita dimanapun mereka berada, bahwa tolong dijaga di saat-saat mustajab itu. Jangan lagi kita berkeliaran, jangan lagi kita keluar rumah, jangan lagi kita sibuk di dapur kita. Para bunda, para umahat, ya tolong di saat-saat yang mustajab itu sudah selesai urusan. Dan ingatkan istri kita, ajak anak kita duduk. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Ramadan tiba, di saat-saat berbuka, dia ajak keluarganya duduk bersama dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ini di rumah kita, ajak mereka, Pak. 5 anak kita dudukkan, kelima-limanya. 3 anak kita dudukkan semuanya. Sudah saat-saat ingin maghrib, saat-saat azan tiba, tidak ada lagi yang melakukan aktivitas, semuanya konsentrasi, duduk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu keutamaan yang mesti kita jaga di antara sunnah-sunnah as-siyam, di mana kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah yang mesti kita jaga al-iftar, kita berbuka dengan 3 pilihan. Kalau tidak ada rutab, kita berbuka dengan tamar. Kalau tidak ada tamar, kurma, kita berbuka dengan air minum, air putih. Kita minum. Karena ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, terhadap muadzin misalnya, maka azanlah antum. Berbukalah dengan kurma, lalu kemudian azan. Jangan makan dulu. Kaum muslimin sedang menunggu di rumah mereka masing-masing. Maka setelah minum, batalkan puasanya, lalu kemudian setelah itu ya azan, dan setelah azan dilanjutkan dengan makan-makan yang lain insyaallah. Ya wafilakumullah, jaga ini. Hidupkan bersama keluarga kita, bahwa Ramadan bersama keluarga adalah momen yang sangat indah untuk bisa kita merajut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafalkan 3 hadis tadi. Adalah hadis yang pertama tentang puasa yang penuh dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan. Yang kedua, hadis yang berkaitan dengan menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan tarawih, dengan qiyam. Dan salat tarawih itu adalah salat malam. Itu sudah masuk man qama Ramadan, yang kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh keindahan, tuma'nina. Ya, kita merasakan ayat-ayat yang dibacakan oleh imam, kita merasakan bagaimana
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, maka lakukan itu. Nah, ada beberapa ya hal yang sering terjadi atau sering ditanyakan di dalam kehidupan. Apakah nanti setelah kita tarawih kemudian kita witir lalu kita salat malam, apakah dibolehkan? Dibolehkan untuk menambah salat malamnya. Beberapa rakaat silakan, berapa bisanya. Lakukan malam ya, dengan isi malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ingatkan pasangan kita, masuklah nanti kita dalam keberkahan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mar'an, Allah merahmati seseorang yang kemudian dia bangun lalu kemudian dia bangunkan istrinya. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang wanita yang lebih dulu bangun, kemudian dia salat dan dibangunkan pasangannya. Hidupkan sunnah ini selama Ramadan. Berlatihlah kita bersama. Mari kita saling membersamai hari-hari Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat beramal. Sunnah-sunnah ini yang mesti kita hidupkan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Adapun masalah yang berkaitan dengan ini, ada sesuatu yang sering yang membuat kita selalu hanyut dalam hari-hari kita, adalah masalah makanan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sederhana dalam urusan makanan. Jangan kita kemudian Ramadan ini habis oleh sesuatu yang tenaga kita habis oleh sesuatu yang barang itu hanya sekedar pelengkap saja. Saya katakan, jadikanlah rumah tangga kita rumah tangga yang diliputi dengan kesederhanaan dalam urusan apa saja. Dalam urusan makan dan minum sederhana saja. Jadikan waktu-waktu yang sangat berkah itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini coba Ramadan kali ini sederhana, yang penting ada yang kita makan, kemudian ada yang kita untuk berbuka, ada yang kita makan untuk sahurnya, cukup, tidak terlalu banyak jenis makanan. Saya pernah diceritakan oleh ikhwah, bagaimana Ustaz, ya ini suami kami banyak tuntutannya di bulan Ramadan, ketika berbuka itu macam-macam harus ada begitu. Ya kami yakin bahwa ini tidak masalah, tapi pada akhirnya kami nanti ya ujung-ujungnya ya lama di dapur. Nah, kepada kita para suami, pahami ini saatnya kita bersemangat, ini semangatnya kita mengisi hari-hari itu dengan ibadah yang mulia, ya seperti mana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, azan dulu ya. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammadar Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah kita memahami bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya, maka mari kita lihat bagaimana seharusnya kita, bagaimana gambaran kehidupan para as-salafus salih di dalam mengisi Ramadan dengan ibadah dan ketaatan. Bagaimana semangat-semangat mereka yang terlihat dalam aplikasi kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan mereka yang selalu diisi dengan amal saleh. Mereka adalah qudwah kita. Mereka adalah tauladan kita di dalam amal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, di antara amalan ketika kita melihat di bulan Ramadan, bulan yang disebut dengan syahrus siyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan salah satunya adalah kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak manusia adalah baginya. Setiap amal anak manusia adalah baginya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila 700 dhi'f, sampai 700 kali lipat. Itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berkata, illa siyam, kecuali ibadah puasa, kata Allah. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya ibadah puasa itu adalah milik saya, kata Allah, dan saya yang akan memberikan balasan kepada orang tersebut. Maka bisa jadi dalam kehidupan kita suami istri pun berbeda-beda pahala kita di hari itu, sesuai dengan kemampuan kita menjaganya. Kemampuan kita menjaga lisan, kemampuan kita menjaga pendengaran dan penglihatan, dan kemampuan kita di dalam menjaga diri. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, Allah yang akan membalas puasa yang ia lakukan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena aku, kata Allah. Bayangkan, sesuatu yang mubah yang kita lakukan, sesuatu yang mubah di dalam kehidupan kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan spesial, Allah berikan keistimewaan di hari puasa tersebut. Wa ana ajzi bihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lis-saimi farhatan,
bagi yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, di saat kita berbuka, satu hari kita menunggu dihadapkan dengan minuman dan makanan, pastilah gembira kita. Hari-hari, saat-saat yang sangat kita rindukan, saat-saat yang sangat kita yang membahagiakan kita. Satu hari kita berhasil, alhamdulillah, dengan izin Allah, bisa menahan makan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Saat-saat dihadapkan dengan minuman dan makanan, di situ sangat gembiranya kita. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa farhatun inda liqa'ih, ya gembira di saat kita bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat kelak. Kita akan bertemu dengan Rabb kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalian akan melihat Allah seperti mana kalian melihat bulan purnama. Tidak ada yang samar dari kita, tidak ada yang samar bagi kita. Sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama, seperti itulah kita nanti melihat Allah jelas. Dan itu kegembiraan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wala khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah tabaraka wa taala lebih wangi dari aroma minyak misk yang paling wangi di dunia ini. Ikhwa fillah rahimakumullah. Ini adalah gambaran tentang nilainya ibadah puasa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita tahu nilainya ini, kita harus bisa menjaga diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti mana orang-orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum, tapi tidak berpuasa lisannya, tidak berpuasa telinga dan matanya, sehingga Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz zur, yang tidak meninggalkan al-qaul zur, perkataan-perkataan dusta, masih saja dilakukan di bulan Ramadan, ya, di saat dia berpuasa mudah saja dia berbohong, ya, menipu, mudah saja dia mengatakan ini dan itu yang bukan benar. Wal amal bih, ya, mudah saja dia melakukan itu, ringan saja, dia tidak tahu dan tidak sadar kalau dia sedang berpuasa. Maka apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tak butuh kepada orang yang seperti ini, yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minuman. Allah tak butuh puasa seperti ini. Agar puasa kita berkualitas, ingat hadis-hadis yang sudah kita bacakan ini. Jaga mulut, jaga lisan, jaga semua yang bisa menurunkan nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa puasa Allah sendiri yang memberikan, ya, kebaikannya sesuai dengan kadar kemampuan kita berpuasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Bukhari Muslim meriwayatkan, as-saumu junnah, puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila hari puasanya kalian, fala yarfus wala yafsuk, tidak boleh kita berkata-kata kotor, tidak boleh kita bicara-bicara yang hal-hal yang menyerempet, hal-hal yang tidak baik, itu tidak boleh. Kita jaga diri kita. Dan juga berkata fasik, perkataan yang fasik yang mengandung dosa, tidak boleh, ya. Begitu juga wala yajhal, dan juga tidak berbuat bodoh. Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mencoba untuk mencela kita, menghina kita, merendahkan kita, maka bersabar. Falyaqul, maka katakan kepada dia, inni mru'un shaim, saya adalah orang yang berpuasa. Iklankan, sampaikan kalau saya sedang berpuasa. Saya sanggup menjawab perkataan kamu, saya bisa mengatakan kamu dengan perkataan yang lebih, tapi akhi, saya sedang berpuasa, saya tidak mau pahala saya ini hilang, saya tidak mau pahala puasa saya ini tidak saya dapatkan. Merugilah orang yang sudah beramal tapi tidak mendapatkan pahala. Contoh kita dalam kehidupan, merugilah, ya, orang yang bekerja 1 bulan dalam sebuah instansi tapi di akhir bulan atau di awal bulan tidak mendapatkan gaji. Gimana perasaan kita? Ya, sudah bekerja tapi tak terima gaji, ya kan? Kita sudah berpuasa tapi tak ada pahala.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, raghima an fi rajul, sungguh hina seorang laki-laki, adraka Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi, Ramadan sudah meninggalkan dia, kemudian dosanya tidak diampunkan Allah waliyadzubillah. Hari ini perlu kita persiapkan ikhwah fillah, perlu kita sadari bersama ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, agar kita di saat memasuki Ramadan kita memasuki dengan penuh semangat iman yang didasari kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari yang terbatas itu pun kita lewati dengan semangat tanpa berkurang. Bahkan Ramadan seluruhnya hadiah untuk kita, hari-harinya barokah dari awal sampai akhir, terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih lagi keutamaan. Kalau bisa di tempat kita di masjid ini kita adakan i'tikaf, ya, kita menghidupkan malam-malam dengan ibadah, kita qiyam, kemudian kita mengintai malam Ramadan dengan melaksanakan i'tikaf, ya, di masjid-masjid kaum muslimin. Oleh itu ikhwah fillah disebutkan fa ya Abdullah falyasum, ya, maka puasakanlah apa? Pendengaran kamu, ya, penglihatan kamu, lisan kamu, dan seluruh anggota tubuh kamu. Wala yakun yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Jangan sampai hari di mana kita berpuasa, hari di mana kita berbuka itu sama kualitasnya, jangan sampai. Makanya khawfirahkumullah, sekali lagi di hadapan jemaah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita minta agar puasa kita betul-betul berkualitas. Puasa kita tidak sama dengan hari-hari yang dimana kita tidak berpuasa, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhwah fillah, di samping puasa yang kita jalankan, para as-salafus saleh mereka menghidupkan malam seperti mana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwa yusalli minal lail ma syaa hatta idza kana nisful lail. Umar bin Khattab dimencontohkan menghidupkan malam dengan ibadah. Ketika malam sudah sampai separuhnya, dia tidak menikmati malam sendirian, dia tidak mau malam itu hanya lewat begitu saja sendirian, tapi kemudian dia bangunkan keluarganya. Inilah makna Ramadan bersama keluarga, mengikut sertakan istri kita dalam kebaikan, ya, semangat di dalam beribadah, bangunkan keluarga kita sebagaimana Umar membangunkan istrinya. Tsumma yaqulu lahum as-salah. Ini katakan Umar, malam sudah lewat separuhnya, kemudian dia bangunkan keluarganya, as-salatu as-salah. Nanti sampaikan ke keluarganya, as-salatu as-salah, salat, hidupkan malam dengan salat. Wa itlu hadhil ayat, kemudian Umar membacakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluarga kamu untuk salat dan bersabar. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, kami tidak minta rezeki sama kalian, tapi kamilah yang memberi rezeki sama kalian. Allah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepadanya. Kita yang butuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kehidupan para as-sahabah, sebagaimana Nabi SAW gambarkan, di mana malam-malam itu adalah malam-malamnya, ya, kebiasaan para hamba-hamba Allah yang saleh. Utsman bin Affan radhiyallahu taala juga demikian ikhwah fillah. Diriwayatkan Ibn Abi Hatim, ya, wa inna ma qala Ibnu Umar dzalika li kasrati salati amiril mu'minin Utsman bil laili wa qira'atuhu hatta annahu rubbama qara'a al-Qur'ana fi raq'ah. Bayangkan, Utsman juga demikian, ya, di dalam kehidupannya juga menghidupkan malam dengan ibadah. Bahkan, ya, bahkan beliau salat, ya, dengan 1 rakaat dengan Al-Quran. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alqamah ibn Qais menceritakan, saya, ya, bitu ma Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu laila, aku bersama Ibnu Mas'ud pada suatu malam, ya, tidur bersama beliau, melewati malam bersama beliau. Faqama awwalul lail, dia salat di awal malam. Thumma qama yusalli, kemudian dia salat, ya, fakana yaqra al-qira'at al-imam fi masjid hayyihi,
di mana dia membaca, seperti mana dia mengimami kaum muslimin di masjid, ya, daerah di mana dia tinggal. Kemudian inilah di mana membaca dengan baik, ya, kemudian menyempurnakan bacaan sampai hatta lam yabqa minal ghalas illa kama baina adzanil maghrib ila al-insiraf minha thumma autar. Kemudian dia melaksanakan, kemudian menghidupkan malam-malam sampai antar adzan dan maghrib, kemudian dia pergi, kemudian dia melaksanakan witir. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka ini sekali lagi, di samping siam adalah qiyam, dan yang ketiga adalah ikhwah fillah as-sadaqah, adalah as-sadaqah. Ini bagaimana para as-salaf menghidupkan Ramadan dengan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita dalam bab ini. Siapa? Rasulullah adalah qudwah kita di dalam bab sedekah. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah SAW meningkat di bulan Ramadan, dan disebutkan seperti angin yang bertiup kencang, sangat mudah memberi. Itulah karakter Rasulullah SAW, sangat mudah memberikan bantuan dan sangat mudah untuk berbagi kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam sebuah hadis akhrajahu Tirmidzi dari Anas, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Walaupun hadis ini sebagian para ulama mengatakan fihi kalam, ada yang mengatakan dhaif. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan, ya. Kemudian di antara contoh dari kehidupan para as-salaf, di mana mereka saling berbagi, ya, mereka saling berbagi dan memberikan apa yang dia punya kepada as-saimin. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan, saya kira hadis ini pun sudah kita tahu bersama, keutamaan tentang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Man fattara saiman, yang barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberikan makan, kemudian dia berbuka makan dengan apa yang kita beri, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang diberi makan tanpa dikurangi. Makanya tidak heran ikhwafillah kalau kita lihat hari ini sudah mulai disebar-sebar, ya, kenangan-kenangan indah, pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan di kota suci Mekah, di kota suci Madinah Al-Munawwarah, ya, kaum muslimin di sana berlomba-lomba. Kaum muslimin di sana berlomba-lomba. Ada orang yang subhanallah menghabiskan uangnya di Ramadan. 11 bulan mereka mencari uang, di bulan Ramadan mempersiapkan untuk kaum muslimin. Baik itu yang berbuka di dalam Masjid Nabawi ataupun yang berbuka di luar Masjid Nabawi. Pernah saya ceritakan beberapa tahun yang lewat, kalau kita umrah di bulan Ramadan, ya, ketika saat-saat ingin berbuka, turun kita dari hotel kita menuju Masjid Nabawi, maka kita akan dihadang oleh anak-anak muda di sana. Kita akan ditahan oleh mereka, dipegang tangan kita, diajaknya kita untuk duduk di mana? Di tempat dia yang sudah disediakan di Masjid Nabawi. Bayangkan, berlomba-lomba mereka itu, anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan orang tua, ya, berdiri menyambut seluruh kaum muslimin yang datang masuk ke Masjid Nabawi. Bahkan mereka sampai meminta, memelas kepada kita, tolong hari ini saja engkau berbuka di tempat kami, tolong hari ini berbuka di tempat kami, hari ini saja. Kita dipegang tangan kita, kemudian ditarik sampai kita pasti duduk di tempat dia, dikawalnya kita itu. Nah, ini yang umrah Ramadan mungkin pernah merasakan itu, ya. Yang umrah di bulan Ramadan mungkin pernah merasakan. Di Mekah juga demikian, khususnya di Masjid Nabawi itu terasa sekali suasana itu, suasana berbagi, orang-orang yang sangat luar biasa, seluruh pelataran haram di dalam Masjid Nabawi. Kalau di luar biasanya ada nasinya, tapi kalau di dalam biasanya cukup dengan zabadi, kemudian roti, kemudian kurma, kahwa. Kalau dulu ketika mahasiswa, ya cari yang di luar, karena ada nasi. Kita ini kan sejak kecil dihidupkan dengan nasi gitu, ya. Kalau enggak dengan nasi rasanya kurang puas gitu.
Nah, harus mandi. Begitupun ketika kita i'tikaf disediakan, dan itu terjadi ikhwafillah. Dan bukan di zaman-zaman para sahabat, para tabi'in, tapi hari ini pun terjadi. Kedermawanan itu lahir nampak di bulan Ramadan. Yuk mari kita sama-sama. Kita mungkin tidak mampu seperti mereka lakukan ya. Apa yang bisa kita lakukan di rumah kita para ummahat masak? Berikan kepada siapapun, berbagi kepada tetangga, berbagi kepada kaum muslimin. Ya, hidupkan program-program seperti ini. Dan buat program bahwa berapa bungkus yang akan kita sediakan setiap sore. Silakan. Mungkin berbagi air minum, ya. Kemudian berbagi kurma atau berbagi apa saja di bulan Ramadan, silakan. Disebut bulan yang penuh dengan kecintaan kepada saudara. Kita saling merasakan betapa sulit dan betapa ya hausnya sesama kita rasakan. Kemudian kita saling berbagi. Ikhwafillah rahimakumullah. Hidupkan Ramadan dengan berbagi. As-sadaqah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti mana yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, bagaimana semangat beliau di dalam ingin mengalahkan Abu Bakar di dalam bersedekah, di dalam berinfak. Sampailah Umar mengatakan la usabiquka ila syai'in abadan. Setelah Abu Bakar membawa seluruh hartanya, kemudian Umar membawa seluruh sebagian hartanya, sampailah Umar mengaku, sampai kapanpun aku tidak akan bisa menyamai dan menyaingi kamu dalam kebaikan. Para sahabat ya yang mulia, orang-orang yang luar biasa di dalam menjadi pahlawan-pahlawan dalam harta mereka, menjadi pahlawan-pahlawan dalam harta mereka. Mari Pak, kita tanam harta kita di langit, kita simpan di sisi Allah dengan cara mewakafkan harta-harta kita di jalan-jalan kebaikan. Mana saja peluang amal saleh di Ramadan, maka lakukan, baik itu dengan mewakafkan, baik itu dengan bersedekah, baik itu dengan berinfak. Dan ini penting sekali ikhwafillah, agar kita tahu dengan nilai-nilai bahwa kita ternyata di hari kiamat kelak, ternyata seorang mukmin di hari kiamat kelak berada di bawah naungan sedekahnya. Pernah dengar hadisnya? Bahwa ternyata setiap mukmin, bahwa kita masing-masing fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah, kita berada dalam naungan sedekah kita. Muhasabah, berapa sudah harta yang sudah kita sedekahkan? Ramadan kesempatan. Ramadan adalah kesempatan berharga dan mahal bagi kita untuk menanamkan, menyimpan harta kita di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita di hari kiamat, sekali lagi, kita berada di bawah naungan sedekah kita. Maka itu ikhwafillah, mari kita sama-sama semangat ya, suami istri untuk saling ya mengingatkan pasangan-pasangan. Ya, yuk abang sudah bersedekah belum hari ini? Ya, kalau istrinya belum, maka berikan uang kepadanya biar dia bersedekah. Kalau ada wakaf untuk masjid, untuk pendidikan, untuk lembaga keilmuan, wakafkan atas nama kita, wakafkan atas nama istri kita dan atas nama orang tua kita. Kenapa demikian? Karena harta yang diwakafkan, harta yang kita simpan di langit, tidak akan pernah putus kebaikannya, tidak akan pernah berhenti pahalanya selama kebaikan itu terus ada dalam dari harta yang kita wakafkan itu. Masjid inilah, ini masjid wakaf dari salah seorang muhsinin ya, hamba Allah yang sangat berbahagia. Kenapa? Kita makmurkan masjid ini dengan salat 5 waktu berjamaah, kemudian kita kajian dengan kajian keilmuan kita, berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal saleh yang kita tegakkan di sini, yang kita laksanakan. Maka orang yang mewakafkan itu mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan di sini. Bayangkan, orang yang cerdas selalu berpikir di dalam kehidupan, mana harta yang sudah saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda yang punya tanah, wakafkan. Anda yang punya harta yang banyak disimpan di rekeningnya, maka berikan apa saja ya, yang dibutuhkan untuk kebaikan, maka lakukan itu. Di antara yang paling baik untuk kita sedekahkan adalah sedekah air. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa di antara ya sedekah yang paling baik adalah sedekah air. Maka kalau ada lembaga-lembaga pendidikan atau masjid-masjid yang baru dibangun atau mahat-mahat yang baru dibangun, maka Anda adalah orang yang paling pertama untuk ya memberi dan membiayai untuk sumur airnya.
sumber air yang ada di masjid tersebut, sumber air yang ada di musala tersebut, sumber air yang ada di lembaga tersebut. Jadilah kita orang yang berusaha untuk memiliki itu. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang sederhana kaum muslimin, yang tidak seperti Utsman, tidak seperti Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat yang lain, tapi tercatat dalam sebuah kitab yang disebutkan Auqafus Sahabah, bagaimana wakafnya para sahabat luar biasa, luar biasa. Beliau banyak mewakafkan, ya, di antaranya adalah sumur-sumur air yang ada di masa itu. Ali termasuk sahabat yang sederhana, yang tidak seperti sahabat-sahabat lain punya harta benda, tapi tercatat banyak kebaikan wakaf yang telah ia tinggalkan untuk dirinya. Berusahalah kita sebelum nyawa, ya, sebelum ya kematian tiba, maka kita berpikir apa yang harta yang sudah saya wakafkan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wakaf itu adalah kebiasaannya para as-salafus salih, di antaranya para sahabat. Sampai Abdullah Ibnu Jubair mengatakan bahwa tidak ada satu sahabat pun yang punya harta, yang punya penghasilan kecuali dia punya wakaf di Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tidak ada sahabat yang punya harta, yang punya penghasilan kecuali dia punya wakaf. Mari saya ingin mengajak ikhwah semua, kaum muslimin dan muslimat, agar kita berusaha menjadi orang yang telah menanamkan hartanya insya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwa anak Adam ketika meninggal dunia terputus seluruh kebaikan kecuali 3. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan sadaqatin jariyatin adalah wakaf di Allah Subhanahu wa taala. Adalah wakaf di Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang bisa kita wakafkan, maka kita berikan di Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ikhwah fillah. Di samping siyam, di samping qiyam, di samping itu adalah sedekah yang mesti kita hidupkan dalam bulan Ramadan ini. Kemudian ikhwah fillah, di samping itu adalah tilawatul Quran. Al-Imam Az-Zuhri, seorang ulama hadis, yang menyebutkan bahwa tidak ada amalan yang paling dianjurkan selain daripada siyam di Ramadan adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Hidupkan rumah kita dengan tilawah, anak-anak kita membaca, kita membaca, suami istri membaca. Jangan anaknya dipaksa membaca, ayah tidak membaca, ya kan? Berlomba-lomba kita. Ini kan anak suruh tadarus di masjid pada umumnya, ya, tadarus ke masjid, ayah tidak tadarus, ayah tidak mengaji. Jangan sampai ini terjadi. Kita membaca Al-Quran, istri kita baca Al-Quran, anak-anak kita suruh baca Al-Quran. Hidupkan rumah kita dengan tilawatil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan selalu didatangi oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam, fayudarisul Quran. Ya, Jibril datang mengajari Nabi Al-Quranul Karim. Maka mari Ramadan ini kita hidupkan suasananya. Masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid, lalu yang kita buka adalah Al-Quran kita. Ya, ini pengurus masjid mana tanggung jawab nih? Di masjid ada Quran gak nih? Nggak ada, ya? Ada. Atau masing-masing orang sudah punya Quran, ya? Kalau belum punya, ambil Quran, ngaji kita, dan itu suasananya hidupkan. Ramadan syahrul Quran, ya, Ramadan syahrul Quran. Ya. Kemudian suasana-suasana ini pun juga bagi teman-teman misalnya yang pedagang-pedagang, ya sudah, nggak masalah, silakan antum di situ. Tapi ingat, ketika berada ya di saat lagi tidak ada pelanggan misalnya, ambil Al-Quran, ambil Al-Quran, baca. Siapapun kita, ya, maka punya rasa agar Al-Quran itu punya semangat hidup dalam bulan Ramadan ini. Karena sungguh merugilah orang-orang yang ketika Ramadan tidak menyelesaikan Al-Quran. Dan kehidupan para salaf, ya, berbagai macam sejarah. Ada yang menamatkan 3 hari dalam sekali, atau dalam sepekan sekali, atau 2 pekan sekali. Ada seperti Imam Syafi'i 60 kali dan seterusnya. Itu di luar salat mereka, di luar salat mereka. Ya, apalagi salat mereka dengan Al-Quran. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, sekali lagi
ya mari siam kita jaga, qiyam kita tegakkan, sedekah kita syiarkan, dan tilawatil Quran menjadi hiasan kita dalam rumah tangga kita. Anak kita, istri kita, mari sama-sama berlomba-lomba saling menanya, bunda sudah berapa juz, atau bunda sudah mengaji atau belum, atau para ummahat ingatkan suami, abang sudah ngaji belum hari ini, sudah berapa juz bang, saling ingat mengingatkan. Begitu, itulah rumah tangga yang mesti ada, itulah rumah tangga yang harus ada dalam rumah tangga muslim. Fastabiqul khairat, ingatkan para ummahat suaminya, ya. Kemudian di samping itu, kalaulah seandainya kita punya harta, punya kekayaan, punya uang, maka salah satu yang dianjurkan adalah kita di mana melaksanakan ibadah umroh, ya. Kalau ada di antara kita kelebihan rezeki, maka lakukanlah umroh di bulan suci Ramadan, karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ketika Ramadan itu melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ta'dilu hajj. Atau dalam riwayat lain hajjatan ma'i. Orang yang umrah di bulan suci Ramadan itu adalah seperti orang yang berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang digambarkan dalam kehidupan para as-salafus salih adalah nanti ketika 10 terakhir Ramadan kita menghidupkan malam dengan ibadah dan disebut dengan kegiatan i'tikaf. Di masjid ini ada i'tikaf enggak ini? Ada, alhamdulillah. Ini luar biasa ini, ujung batu ini. Ada semuanya nampaknya. Alhamdulillah ya. I'tikaf pun ada, bahagialah antum. Tidak semua tempat ada. Bahagialah kita bisa menikmati malam-malam itu dengan penuh kebahagiaan, dengan qiyam yang luar biasa. Ada masyayikh kita di sini, ya banyak, masya Allah. Mari kita hidupkan Ramadan. Maka jangan pernah lewatkan nanti di 10 terakhir, kecuali masing-masing kita bisa beriktikaf, ya, berada di rumah Allah, luzumul masjid, ya, kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita beriktikaf. Wa kana Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan asrata ayyam. Nabi beriktikaf selama 10 hari. Pada tahun di mana dia meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf selama 20 hari. Maka di dalam iktikaf kita perbanyak ibadah dan ketaatan seperti tilawah dan salat sunnah, ya, ditambah dengan zikir serta doa, istighfar dan lain sebagainya. Dan itulah keindahan-keindahan yang mesti kita rasakan, ya. Jangan lewatkan. Para ummahat, ya, bersabar. Kalau suami ingin iktikaf jangan dilarang. Ya, berikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati, ya, ibadah-ibadah di malam, ya, Ramadan, wabil khusus di malam terakhir, karena itu adalah malam-malam yang sangat dibanggakan dan ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang beriman. Kemudian semangat untuk tahari Lailatul Qadar. Nah, ini juga mesti kita hadirkan dalam diri kita, ya, malam-malam untuk mengintai-ngintai malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Wa kana Nabi SAW yataharra Lailatul Qadar wa ya'mur ashabahu bitahriha wa kana yuqidhu ahlahu fi layalil ashr jarajaan ayudriku Lailatul Qadar. Nabi tidak hanya membangunkan diri, keluarga juga diikutkan. Nabi bangun dan juga keluarga juga dibangunkan, ya. Maka nanti ikhwah fillah, seperti yang dilakukan kepada Ali bin Abi Thalib, diketuk pintunya. Bagi ikhwah yang sudah punya menantu ini, yang sudah punya menantu, telepon menantu kalau tidak dekat rumahnya. Jangan sungkan. Nabi saja membangunkan siapa? Ali. Diketuk pintu rumah Ali. Bangun, kata Rasulullah. Salat. Begitu. Begitu Nabi dengan menantunya, menyertakan keluarganya. Dibangunkan Fatimah, dibangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jangan sungkan. Ya, telepon menantunya. Kalau dekat, pergi ke pintu rumahnya, ketok. Salat. Ya, itu ini mertua yang baik ini. Mertua yang baik. Kalau ada mertua kita begini kepada kita, jangan marahi, bersyukur. Gitu kan? Jangan tersinggung.
ini mertua mengganggu malam aja, ya. Mertua mengganggu di malam hari. Baik, ikhwah fillah, bangunkan keluarganya seperti mana Nabi membangunkan keluarganya. Bahkan bukan hanya orang-orang dewasa dibangunkan Nabi, bahkan anak kecil pun dibangunkan. Wa warada an ba'dis salaf min as-sahaba wa tabi'in al-ightisal wa tatayyub fi layalil 'ashr. Bahkan para sahabat, ya, tabi'in, mereka mandi kemudian memakai wangi-wangian di malam-malam 10 terakhir. Wabil khusus di malam-malam ganjil, di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan malam itu dengan Lailatul Qadar. Faya man adha'a umrahu fi la syai'. Ini sungguh sangat merugi orang yang menghabiskan usianya pada malam-malam itu tanpa amal yang saleh. Makanya kalau boleh menyampaikan pesan ini kepada kita semua, ya, kalaulah ada di antara kita yang ingin, ya, membeli perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan di saat Idul Fitri misalnya, keingin beli baju untuk anak atau istri, maka dimulailah dari sekarang. Dimulai dari ini, requestnya agak berat sedikit nih Bapak, permintaan para ummahat agak berat sedikit, ya. Para ummahat, ya, perhatikan, kalau bisa dari sekarang dicicil. Kalau ingin membeli baju, ingin membeli barang dari sekarang, jangan diganggu di 10 terakhir. Itu mahal, Pak. Itu mahal. Kalau bisa dari sekarang. Ustadz, modelnya nggak ada. Udah, alhamdulillah udah banyak. Dan insya Allah udah banyak modelnya. Aja. Kita ini apa sih? Yang kita carikan pakaian yang menutup aurat kita. Jelas? Kalau bisa, kita sudah mendahulukan hal-hal seperti ini. Jadi Ramadan terbebas pikiran kita, ya, terbebas segala gangguan-gangguan kita, ya. Maka carilah sekarang, cicil dan simpan. Jangan diganggu di 10 terakhir, minimal jangan terganggu di 10 terakhir ini. Masing-masing keluarga sibuk dengan, termasuk saya. Alhamdulillah, saya di 10 terakhir itu saya sudah nggak pergi kemana-mana lagi, nggak ceramah lagi. Kalaupun saya ceramah kajian hanya di majelis atau di masjid, saya i'tikaf, ya. Nataharra Lailatul Qadar. Alhamdulillah sudah hampir 5 tahun. Di 10 terakhir kalau dibuat pun jadwal oleh sebagian masjid, saya tidak mau. Saya tidak ada jadwal ceramah lagi di 10 terakhir. Saya hanya i'tikaf dan saya duduk ngaji bersama para mu'takifin di masjid di mana saya i'tikaf. Ya. 11 bulan ceramah aja kerjanya. Masa tidak bisa berhenti di 10 terakhir Ramadan? Saya bilang begitu dalam diri saya. Imam Malik berhenti, dia, ya, majelis-majelis hadisnya ditutup. Kita para ustaz semakin Ramadan semakin banyak jadwal ceramahnya. Saya diskusi dengan para asatiz kita, gimana nih caranya Ustaz? Nah, dulu orang-orang dulu sudah banyak ilmunya. Nah, kalau sekarang masyarakat kita perlu diingatkan tentang bekal-bekal Ramadan, tentang apa yang mesti dikerjakan. Alhamdulillah, saya mencoba, nikmat sekali ternyata bahwa di 10 terakhir saya biasa off. Paling kajian saya terakhir itu 19 Ramadan, selesai. Ya, kalaupun di masjid. Kalaupun ada kajian hanya, ya, kajian duha bersama para mu'takifin, kita baca buku-buku para ulama, dan itu menghidupkan diri kita dan semangat kita. Terakhir, ikhwah fillah rahimakumullah, al-iktsaru minadz-dzikir wa du'a wal istighfar. Kita perbanyak di bulan Ramadan ini, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus indal iftar, ya, falis shaim inda fitri da'watun la turad. Ya, sebagai seorang yang berpuasa, di saat dia ingin berbuka, maka punya doa yang mustajab yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita, umur kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat. Kita diberikan taufik, kita diberikan kesadaran, bimbingan agar kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah yang mulia, dengan ketaatan yang penuh, dengan keimanan dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ada sebuah hal yang menarik dalam kehidupan para as-salaf, ya, di mana anak-anak mereka, ya, mereka dalam sebuah hadis
Muawid, Rubai' bintu Muawid disebutkan bahwa dulu generasi salaf mereka anak-anak yang masih usia-usia kecil sudah dilatih untuk berpuasa ya, usia-usia sebelum tamyiz atau usia-usia tamyiz mereka sudah dilatih berpuasa. Kalau anak-anak kita bagaimana Ustaz? Naam, diikutkan. Yang usia 7 tahun sudah ya, usia 7 tahun sudah ya, ajak mereka dan perintahkan kepada mereka berpuasa. Usia 7 tahun, usia tamyiz, di mana Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak kalian salat di usia 7 tahun. Bukan hanya salat yang kita lakukan di usia 7 tahun, tapi seluruh ketaatan, ibadah termasuk ibadah puasa sudah kita perintahkan anak kita di usia 7 tahun itu. Ada sebuah kisah di zaman as-sahabah, mereka membuatkan mainan. Anak-anak mereka yang diajak berpuasa membuatkan mainan-mainan, sehingga ketika anak-anak mereka ingin teringat makan dan minum, dikasih mainan, main mereka. Kemudian mereka ya lupa dengan makan dan minum, aktivitas lagi. Ketika saatnya mereka datang makan dan minum, dikasih lagi mainan. Begitulah cara dulu para as-sahabah, dan dalam kehidupan as-sahabiyat mereka lakukan itu. Supaya apa namanya? Supaya anaknya ya lupa dengan makan dan minum. Kalau bahasa awaknya betul, lengah puasa. Nah, tapi dalam hadis ini yang boleh lengah-lengah puasa itu anak kecil. Nah, tidak orang dewasa. Ini hulu hilir ya, bawa motor sana pergi ke sini, bawa sana pergi ke sini, ngapain? Lengah puasa. Tidak ada ceritanya itu. Yang lengah puasa dalam hadis Nabi itu disebutkan anak kecil. Orang dewasa tidak ada. Saatnya kita mengencangkan semangat kita, saatnya kita ya bersemangat dalam beribadah. Apalagi nanti ya asar sudah mulai lah itu, asar sudah mulai. Saya tidak tahu kalau di Jumat tuh ya, kalau di Pekanbaru Masya Allah asar sudah mulai itu, anak-anak muda-mudi sudah keluar motor ya. Apalagi habis subuh ya, habis subuh, kalau apalagi hari-hari libur, ditambah hari libur Sabtu Ahad ya, itu anak-anak muda goncengan, bahkan waliyadzubillah ya, goncengan laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka apalah namanya, oleh bahasa-bahasa anak muda hari ini, itu sesuatu yang mazmum dalam agama kita. Ingatkan anak bujang kita Pak ya, ingatkan anak gadis kita, jangan sampai kita ngikut seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Bismillah. Nah, ini semoga pertanyaan tidak menyindir ya. Bagaimana adab ya, adab sahabat ya, ketika membawa anak dan istri ya, ketika membawa anak dan istrinya mengikuti kajian. Ya, ini maksudnya apa ini? Nah, yang pertama, tentulah kita sebagai seseorang yang pertama adalah bahwa kita adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk diri dan keluarga kita. Itu yang pertama. Kita hadir ke rumah Allah ini dalam tujuan apa? Ngaji, belajar. Namun anak-anak yang kita bawa adalah anak-anak yang sudah kita berikan nasihat, anak-anak yang sudah kita berikan pengertian bahwa kita ngaji dan tidak boleh ya ribut di masjid ya. Tapi kalaupun ada terjadi ikhwafillah, kalaupun ada anak-anak kita 1-2 orang, kalaupun dia lewat ataupun lari, maka berikanlah kepada anak kita sapaan yang lembut. Ambil tangannya, nasihati. Jangan dibentak anak-anak kita, jangan dibentak. Karena saya teringat dalam sebuah kesimpulan yang dibuat oleh salah seorang ulama, apabila rumah Allah ini sepi dari anak-anak kecil, maka kebangkitan umat masih jauh. Jelas? Jadilah masjid yang ramah kepada siapa? Kepada anak.
jadi pengurus masjid yang ramah kepada anak. Walaupun demikian, tetap nasihat diberikan, bimbingan diberikan, ya, arahan diberikan. Kalau mengganggu, ya misalnya kita ke masjid, diingatkan anak kita ke masjid, nak kita untuk ibadah, jangan ganggu orang-orang salat, jangan ganggu orang kajian, ya. Apalagi ibu-ibu, subhanallah, yang barangkali di bawah itu anak-anak yang sedang digendong, yang usianya 2 tahun dan semangat ngaji ada, silakan, nggak ada masalah. Ya, kita harus bersabar sama-sama dalam kebaikan ini, ya. Kita harus bersabar dan kita sama-sama untuk menjaga diri dan anak-anak kita, ya. Sekali lagi saya menghimbau kepada kita yang membawa anak dan istri ke masjid, maka tentu diingatkan anak-anak kita sebelum kita ke rumah Allah ini, agar anak-anak kita menjaga suasana, tidak mengganggu orang-orang kajian atau orang-orang sedang sholat. Kalaupun ada, ikhwah fillah, sekali lagi, kalaupun ada, maka panggil anak kita, anak tersebut, anak sahabat kita, dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang. Jangan dikata-katai dengan kata yang kasar, jangan dikata-katakan dengan kata-kata yang tidak baik padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu adalah sarana untuk memberikan ilmu kepada anak-anak sahabat. Di masjid Rasul mengajarkan azan, di masjid Rasul mengajarkan anak-anak surat Al-Fatihah, di masjid Rasul mengajarkan beberapa doa-doa, zikir-zikir kepada anak-anak para sahabat. Makanya ketika Rasul sudah datang dari sebuah safar, yang pertama menyambut Rasul siapa? Anak-anak. Mereka bahagia dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang dekat dengan anak-anak. Makanya ketika Aqra' ibn Habis punya 10 anak, tidak pernah ia cium, dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham la yurham, yang tidak punya kasih sayang kepada anak, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua yang ramah, pengurus masjid yang ramah, ya. Kita ikhwah fillah yang sudah ngaji ini insyaallah paham, ya, paham. Tapi memang terkadang ada, ya subhanallah, masjid-masjid yang tidak mengerti. Ada video viral, ya, beberapa bulan yang lewat terjadi di Pekanbaru itu, ya, sedang sholat, ya, barangkali anak itu memang ribut, ya, sehingga di CCTV itu kelihatan, ya, anaknya di belakang, lalu bapak yang di saf yang nomor 2 atau nomor 3 langsung dia batalkan sholat, dipukul anak itu. Bayangkan, nggak lawan anak itu, ya, nggak levelnya kelahi dengan anak itu. Ini tentu dengan kejahilan, ya. Kalau saya katakan dengan kejahilan, maka saya bilang dengan kawan pengurus masjid, ya, Dewan Masjid seluruh Riau, saya sampaikan kepada kawan-kawan pengurus di sana, tolong dibuatkan aturan gitu, tolong dilindungi anak-anak, ya, dari orang-orang yang tidak paham sesungguhnya dengan kondisi masjid. Di tempat kami, Pak, kejadian 2 pekan yang lewat, ya, masjid di tempat kami itu ramah anak, ya, semua anak guru ke masjid, anak wali santri ke masjid. Mungkin bapak itu datang, nggak tahu dari mana, kami juga tidak kenal, begitu, ya. Setelah beliau salat sunatatul masjid, ada salah seorang sahabat saya pun bawa anak, dia masih kecil, ya, masih kecil, sekitar 2 tahun, ya, ngomong, bicara, begitu, ya, bicara, langsung dia teriak, batalkan salat 2 rakaat, langsung dia berteriak, ya, subhanallah. Saya hampiri, Pak, ada apa ini anak ini ribut saja. Kita semua yang salat nggak ada yang mesti terganggu, cuman dia saja yang terganggu. Inilah orang-orang yang terkadang, ya, subhanallah, kita berharap hidayah, ya, ilmu, sehingga kita ini tidak baik menurut kita, tapi ukurannya bukan selera kita, tapi ukurannya adalah agama yang didasari dengan ilmu. Nah, intinya bahwa boleh silakan bawa anak dan istri kita ke masjid, tapi kemudian, ya, perlu diingatkan, andai pun anak-anak kita, ya, ribut, diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan berikutnya? Naam, bagaimana faedah atau fadilah sedekah yang diberikan ketika 1 Syawal sebelum salat Id?
sebelum salat Id. Maksudnya apa ya? Artinya ya dia bernilai sedekah biasa saja. Tentulah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu tidak sama dengan sedekah yang dikeluarkan di luar Ramadan. Tetap dia bernilai, tapi tidak seperti mana kita keluarkan sedekah di bulan Ramadan. Seperti yang kita sampaikan dalam hadis Nabi tadi, dan hadis yang bicara tentang iftar as-saimin itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan sepanjang tahun sedekah kalau kita keluarkan dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ikhlas, kapanpun kita keluarkan itu akan memiliki faidah dan keutamaan. Tapi nilai yang kita keluarkan ya di saat di luar Ramadan itu tidak sama ya di hari-hari Ramadan. Ini apalagi sudah 1 Syawal ya sebelum salat Id, yang jelasnya sekali lagi ini zakat fitrah ya, zakat fitrah bil khusus ya, maka dikeluarkan ya sebelum salat Idul Fitri ya. Kalau itu dikeluarkan maka terhitung dia ya zakat Idul Fitri ya. Tapi kalau kemudian dikeluarkan setelah Idul Fitri maka itu hanya bernilai sedekah biasa saja ya, tidak terhitung ya, tidak terhitung yang kita sampaikan tadi. Wallahu taala alam bissawab. Makanya di dalam Idul Fitri ikhwah fillah dilambatkan sedikit salatnya, diakhirkan sehingga memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah mereka ya. Diberikan kesempatan karena zakat fitrah berkaitan dengan ibadah Ramadan kita ya. Karena zakat fitrah itu akan menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan kita, ibadah-ibadah siam kita yang barangkali ada rafath, ada al-fusuq ya, kata-kata kotor atau perbuatan-perbuatan fasik yang kita kerjakan. Dengan zakat fitrah insyaallah Allah akan sempurnakan ibadah puasa kita. Wallahu taala alam. Nah, apa hukumnya kalau kita memberikan makanan kepada orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, sementara orang tersebut tidak ada uzur syar'i yang menyebabkan dia tidak berpuasa? Yang kita cari yang berpuasa. Jangan ya, dia akan terhitung sedekah ya, tapi keutamaan yang kita sampaikan adalah bagi orang yang berpuasa. Kita bersedekah kepada yang tidak ya, barangkali yang tidak berpuasa pun kita mendapatkan kebaikan ya, mendapatkan kebaikan sedekahnya itu, tapi tidak masuk kepada keutamaan iftar as-saimin ya. Maka haris kepada kita berusaha mencari yang berpuasa, kita mendapatkan keutamaannya. 10 orang kita berikan makan di hari itu, 10 orang kita mendapatkan ya, pahala 10 orang itu kita dapatkan. Inilah orang-orang yang cerdas berusaha gitu ya. Yang tidak berpuasa ya hanya nilai sedekah saja ya, hanya nilai sedekah saja ya. Apalagi orang yang tidak berpuasa ya, ini tentu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita ya. Bahkan orang-orang yang berpuasa ya, orang-orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i ya, maka kata para ulama dia wajib mengqadha dan bayar kafarah. Bayangkan ya, ada 2 kelompok orang yang dia apabila tidak berpuasa maka dia wajib qadha dan wajib untuk membayar kafar. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa tanpa ada uzur syar'i, wajib dia qadha, wajib dia bayar kafarah. Yang kedua, orang-orang yang berhubungan di siang hari ya, menggauli istrinya di siang hari secara sengaja, dia batal puasanya, wajib dia qadha, bahkan wajib untuk membayar kafarah. Ingat 2 ini. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa 1 hari yang dia tidak berpuasa, setahun pun dia ya untuk mengganti tidak akan bisa menggantinya. Bahwa nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat memiliki keutamaan ya, fadilah yang sangat agung di bulan suci Ramadan. Maka berharap kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan, taufik di mana kita bertemu dengan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, dan kita termasuk orang-orang
yang man sama Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan termasuk pula orang-orang man qama Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan juga termasuk orang man qama lailatul qadri imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wallahu taala a'lam. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali selepas Ramadan dengan kajian kita yang lain, dan barangkali bulan Ramadan nanti kami tidak bisa datang, dan ya mudah-mudahan segala sesuatu Allah berikan kemudahan dalam urusan kita, anak-anak kita dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.